Hai, halo, welcome back to this YouTube channel. Terima kasih buat teman-teman yang mampir lagi ke channel ini. Buat kalian yang baru banget pertama kali mampir di sini, selamat datang di channel ini. Oh ya, kenalin gue Randy. Di channel ini biasanya kita akan bahas tentang fashion, cara OOTD, dan berbagai hal menarik yang pastinya bisa upgrade kepercayaan diri lo sebagai laki-laki atau seorang gentleman. Oh ya, di video kali ini gue akan kenalin satu produk dari brand lokal, yaitu Roundneck. Ya, cara ngejanya gitu ya, Roundneck atau Roughneck. Gue nggak tahu yang mana yang benar. Kalau misalkan lo tahu cara ngejanya yang benar, tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya produk mereka tuh nggak cuma satu ya, banyak banget, variatif banget gitu. Dari hoodie, celana panjang, celana pendek, kemeja, kaos, ada topi, ada sepatu, dan so much more gitu. Banyak banget varian barangnya. Tapi di video kali ini gue akan cuma bahas satu barang, yaitu Coach Jacket atau jaket pelatih. Kira-kira seperti apa barangnya dan apa saja yang bikin gue tuh kayak jatuh cinta, falling in love banget sama si jaket Coach ini, dan bikin gue juga kayak harus mikir lagi tuh, kayaknya gue nggak bakal beli lagi nih si jaket Coach ini. Let's get into it guys. Anyway guys, jaket ini tuh udah gue beli sejak 1 tahun yang lalu. Tepatnya pada tanggal 23 Mei 2020 atau sekitar 1 tahun yang lalu ya udah ya. Kenapa pada saat itu gue mutusin untuk beli si jaket ini? Ya karena harganya pada saat itu. Barangkali juga karena lagi pandemi, si brandnya kayak mikir, wah ini kita harus, yang penting barang keluar dulu deh. Mungkin jual modal atau jual rugi juga nggak tahu ya. Sepertinya sih masih jual modal. Karena pada saat itu gue nemuin harga yang fantastis sih menurut gue. Dari harga aslinya Rp195.000, pada saat itu gue cuma beli harganya Rp97.500. Bayangin aja tuh, diskonnya hampir 50% lebih ya. Ya 50% lah ya, anggap 50% lebih. Dan sekarang pas gue cek lagi, harganya udah balik normal lagi. Palingan kalau misalkan ada momen kayak 66 atau 55 gitu ya di event-event tertentu, diskonnya pun nggak terlalu sebanyak dulu. Palingan banter cuma 150.000 sekian lah gitu. So menurut gue ini yang bikin gue dulu tuh mutusin untuk beli si jaket ini. Kalau ngomongin masalah desain, gue salah satu pecinta dari desain-desain minimalism, atau bisa dibilang tuh nggak terlalu ribet gitu, nggak terlalu yang wah high-tech banget gitu. Meskipun sekarang gue juga beberapa waktu ini sih kayak pengen juga gitu punya barang-barang yang punya desain yang unik gitu. Di bagian depan tulisannya cuma nama brandnya di sini doang, Roundneck. Kemudian ada tahunnya 1991. Itu yang gue bikin kayaknya, wow, ini desainnya benar-benar gue banget nih gitu ya. Pas gue cek bagian belakangnya juga, tulisannya tuh no rest for the weak, yang artinya kurang lebih kayak nggak ada lagi ruang buat si orang-orang jahat gitu di dunia ini. Artinya kita menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Itulah kurang lebih yang mau disampaikan sama si jaket ini. Dan gue, oh kayaknya oke juga nih jaket ya. Ada pesan-pesan moral gitu di jaketnya. Size ya, menurut gue untuk ukuran S ya masih wajar-wajar aja sih. Dengan panjang 68 cm ya waktu itu pas gue lihat di size chartnya. Oh kayaknya nih masuk nih. Kebetulan gue ngambil size yang S. Tapi ajaibnya pas datang ternyata lebih panjang dari dugaan gue gitu. Kalau nggak salah dulu pernah gue ukur dan panjangnya itu sekitar 70-an gitu, 69-70. Sehingga pada saat itu gue mutusin untuk gue pendekin gitu. Kalau lo lihat di video ini jaketnya terlalu pendek atau kayak ngepas, wah kayaknya pas bang ukurannya dulu size S gitu ya. Itu tuh gue potong guys. Jadi udah nggak pakai ukuran yang normal. Dan yang bikin gue kayak tetap pengen mutusin harus motong karena gue nggak suka ada talinya. Lo bisa lihat kan di gambar itu ada tali berwarna putih yang menurut gue secara pribadi itu tuh kayak agak ngeganggu gitu sama si Coach jacket. Tapi balik lagi sih preferensi lo. Misalkan lo suka yang pakai tali ya it's okay. Selanjutnya kita mulai masuk ke hal yang bikin gue kayaknya mikir lagi buat, kayaknya gue nggak beli lagi deh si jaket ini gitu. Yaitu bahannya. Waduh, pertama kali barangnya datang gitu ya. Gue cuci barangnya. Ada warna-warna merah gitu di air itu. Waduh kayaknya gue bilang luntur nih, kayaknya gak luntur. Ya memang pada saat itu pencucian pertama gue bilang sih wajar mungkin ya. Tapi ternyata pas 2 kali nyuci, 3 kali nyuci masih ada sisa-sisa bahan warnanya gitu ya. Meskipun itu juga nggak terlalu jadi masalah banget. Cuman
normally gitu ya, gue pikir tuh cuma 1 kali dan ternyata lebih dari 1 kali itu agak luntur gitu warnanya. Sampai dengan tulisan putih yang ada di logo di sini sampai di belakang tuh kayak ada merah-merah dikit. Gue nggak ngerti apa gue yang salah nyucinya, cuman memang itu yang salah satu yang bikin gue kayak, waduh ini kok kayak gini sih. Meskipun terus terang gue sangat-sangat suka sama warnanya si jaket ini. Warna marun itu menurut gue warna yang laki-laki banget, kalem, misterius, dan tajir. Warna tajir sih menurut gue ya, warna kayak orang-orang high class gitu. Makanya gue suka banget sama si jaket ini. Pas gue pakai, wadidaw, gue tuh langsung ngerasa kayak, oh my god, ini gue kayak berasa lagi dikukus gitu. Panas banget. Gue nggak tahu apakah karena cuaca di tempat gue yang panas, tapi gue beberapa kali pindah ya dari Palangkaraya, terakhir gue di Jakarta, terus juga gue dicoba di Bandung, gue coba juga pakai jaket ini memang rada panas. Bukan karena cuacanya sih gue yakin ya, tapi kan memang bahannya, apakah bahan yang bagian dalamnya itu yang bikin jadi panas gitu ya. Dan gue coba-coba bandingin bahan dari si jaket ini dengan si bahan jaket gue yang lain gitu ya, yang mirip-mirip lah gitu. Jaketnya satu ini yang warna biru ini gue dapetin dari thrifting, bahannya kurang lebih sama. Dari Taslan ya, gue tadi belum nyebutin nama bahannya, bahan Taslan. Ini bahan yang lumayan anti air lah kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu ya. Dan beda banget menurut gue. Harganya ya namanya thrifting ya, lebih murah lah ya. Thrifting gue beli cuma 70.000 dan ini 97.500 baru ya. Tapi thrifting ini kan brand dari luar negeri, tapi nggak baru gitu. Tapi pas dibandingin, ya kok masih enakan yang barang thrifting ini gitu dengan harga segini gitu. Gue nggak tahu apakah memang kualitas Taslan, bahan Taslan di Indonesia emang sudah maksimal segitu, atau memang ada yang lebih baik lagi gitu. Gue coba cari kemarin di offline store dan gue nemu satu brand ya gitu ya, yang kebetulan memang harganya juga fantastis juga, harganya 500 ribuan gitu kalau nggak salah kemarin. Ya ada harga, ada kualitas, ada harga gitu kan. Terus gue cek ternyata wow, ini jauh lebih bagus banget dari ekspektasi gue. Ternyata bahan Taslan di Indonesia juga ada kok yang sangat-sangat bagus, tapi balik lagi harganya dengan harga 97.500 menurut gue masih ya bisa diterima lah gitu dengan bahan yang kayak gini. Cuma itu yang bikin gue kayak mikir, kayaknya gue nggak bakal beli lagi deh karena bahannya panas. Kalau cuttingnya sih menurut gue sudah oke banget ya. Kalau dari lebar jaketnya tuh udah oke. Cuman gue tadi notice yang bagian panjangnya terlalu panjang, jadi gue cut. Yang bikin gue nggak nyaman banget itu di bagian pergelangan tangannya ini. Nggak sampai 5 menit lo pakai ya, nggak sampai 5 menit lo pakai itu bakalan kayak kerucut. Itu apa ya, kayak berbekas di sini. Itu sih yang bikin nggak enak. Better mungkin agak dilonggarin sedikit kali ya jahitannya, atau malah gue nggak tahu apa bagus nggak ya kalau misalkan di sini tuh nggak pakai di wrist bagian pergelangan itu, nggak usah pakai jahitan deh, langsung aja kayak gitu, lurus aja gitu, apakah bakal bagus apa enggak gitu ya. Nah gue juga nggak tahu. Aduh, seandainya si brand ini tuh bisa bikin bahannya lebih bagus lagi, cuttingnya lebih oke lagi, terus harganya tetap sama, itu kan ekspektasi customer ya, wajar-wajar aja ya. Atau mahalan lebih dikit ya nggak apa-apa, tapi dengan warna pastinya yang marun ini dikeluarin juga warna yang marun gitu. Aduh, gue pasti bakal beli lagi deh. Oke guys, kayaknya segitu dulu untuk video kali ini tentang membahas salah satu jaket yang gue punya di lemari gue. Mungkin next kita akan bahas jaket gue yang lain lagi ya, karena kayaknya ini bakalan asik kita bahas atau kita review barang-barang itu sebenarnya udah gue pakai mungkin lebih dari setahun gitu. Itu bakal ketahuan. Kalau lu mau nanya, bang tuh awet gak sih gitu segala macam, gue bisa jawab. Kalau misalkan barang baru gue beli ya gue nggak bisa jawab kalau terkait sama si durability barangnya. Oke, ya udah, gue pamit dari kalian semuanya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share, komen juga sebanyak-banyaknya kalau misalkan video ini bisa bermanfaat buat lo, dan silakan di share sebanyak-banyaknya ke keluarga lo, ke teman lo, ke pacar lo, ke gebetan lo, ke siapa lah ya yang lo kenal, ya siapa tahu aja bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya, and I'll see you soon. Bye. Dah.